Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 Teman Tapi Mesra. Alexa, bisanya kamu masih baik-baik aja. Setelah naik 3 wahana ekstrim itu, dasar cewek langka. Aku udah gak kuat lagi. Aku mau cari air minum buat menghilangkan rasa mualku. Dena berusaha berdiri dengan tenaga yang tersisa. Mau ku temani cari minum? Tawar kristal. Dena melihat Boy sekilas. Dena teringat wajah Boy sejak tadi selalu memperhatikan senyum di wajah kristal. Dena akhirnya percaya kalau Boy tanpa sadar menyukai kristal. Kamu di sini aja sama Boy. Aku mau ke sana sekaligus mencari Rian dan Doni, jawab Dena. Kamu yakin bisa jalan sendiri? Tanya kristal lagi. Aku cuma pusing dan mual, bukan sakit parah. Kaki aku masih bisa berdiri, jawab Dena. Ya udah, jawab kristal. Dena berjalan meninggalkan Boy dan kristal. Boy, kok kamu baik-baik saja? Gak seperti mereka yang pusing setelah menaiki wahana ekstrim? Tanya kristal pada Boy. Kamu baru tahu ya, kalau aku suka semua hal yang ekstrim. Jawab Boy santai. Kita naik apa lagi? Tanya Boy lagi dengan santai. Bukan naik wahana ekstrim lagi sih, tapi aku mau naik wahana baku toki. Jawab kristal. Bongkar maksudnya? Tanya Boy memastikan. Kristal mengangguk. Ya udah, ayo naik bongkar. Ajak Boy. Tanpa sadar, Boy menggenggam erat tangan kristal sambil berjalan menuju wahana baku toki. Boy, langkah kristal terhenti. Ada apa? Tanya Boy. Tanpa kata, kristal lalu melepaskan genggaman tangan Boy dari tangannya. Sebenarnya jantung kristal memompa hebat setelah tangannya digenggam oleh Boy. Kristal takut kalau Boy mendengar suara jantungnya yang berdetak hebat. Padahal saat dulu bersama Saga, kristal biasa saja saat bergandengan tangan. Apalagi mereka jarang bertemu, jadi hubungan mereka terasa sedikit hambar dan kurang memacu adrenalin kristal. Maaf Alexa, tangan aku nakal banget. Maaf kalau kamu gak nyaman, ucap Boy. It's okay, jawab kristal. Mereka berdua lalu berjalan kembali menuju wahana baku toki dengan kaku. Wahana yang memiliki nama lain bongkar ini juga menjadi wahana terpopuler di Dufan. Baik di kalangan anak-anak maupun remaja, keseruan menabrakkan mobil ke mobil lain tidak bisa ditemukan pada wahana lain. Kencangkan sabuk pengaman, injak pedal gas dan arahkan ke target mobil yang ingin ditabrak. Siap, kata kristal. Dia sudah berada di atas mobil mainan itu. Alexa, jangan lupa kencangkan sabuk pengaman kamu. Menabrakkan mobilnya hati-hati. Ucap Boy. Kita lihat aja siapa yang menang nanti. Sahut kristal. Di tempat lain,
Doni, Rian dan Dena sedang duduk di kafe yang berada di dalam taman hiburan sambil minum es segar. Aku rasa Boy suka sama Alexa, ucap Dena. Dari mana kamu tahu? Jiwa kepo Rian tiba-tiba muncul. Kalian sadar gak sih, kalau Boy hari ini beda banget? Dia gak pernah sebelumnya ikut kemanapun cewek mau, walaupun itu pacarnya. Tapi hari ini dia ikut permainan apapun yang Alexa mau, jawab Dena. Iya juga sih, sama semua mantannya termasuk kamu, dia jarang romantis. Semuanya cewek yang romantisin dia, semua juga cewek yang mengikuti keinginannya. Tapi masa iya sih Boy suka sama Alexa? Perasaan, beberapa hari yang lalu aja mereka bertengkar. Jawab Rian, hati bisa berubah, begitu juga dengan karakter. Sahut Doni, bener juga. Ucap Dena, apa Boy kali ini serius sama cewek? Apa dia bakalan setia sama Alexa? Rian ragu. Aku lihat, Alexa bukan tipe cewek yang mudah ditaklukkan. Perlu perjuangan ekstra buat meluluhkan hati Alexa. Mungkin Boy bakal kesulitan menaklukkan hati Alexa. Mungkin juga karena alasan itu, Boy sadar dan tidak mudah membuang Alexa dari hidupnya. Ucap Doni, mungkin. Ucap Dena lagi, oh ya, mereka berdua naik wahana apa lagi? Tanya Doni, gak tahu. Jawab Dena, gimana kalau kita cari mereka? Aku mau lihat ekspresi Boy waktu sama Alexa. Apa benar dia suka sama Alexa? Kata Rian. Ya udah, ayo kita cari mereka, ucap mereka. Doni juga setuju. Mereka bertiga lalu pergi mencari Kristal dan Boy setelah meminum habis es mereka. Setelah 10 menit berkeliling, akhirnya mereka menemukan Kristal dan Boy. Itu mereka, tunjuk Dena. Rian dan Doni melihat tawa lebar Boy yang asyik bermain tabrakan mobil dengan Kristal. Doni dan Rian yang sudah lama bersahabat dengan Boy, tentu bisa membedakan ekspresi bahagia Boy ketika bersama Kristal. Sangat berbeda jauh dengan ekspresi Boy saat bersama mantannya dulu. Benar kan ku bilang? Ucap Dena. Rian dan Doni mengangguk. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kristal dan Boy sangat bahagia ketika sedang bersama. Mereka begitu menikmati permainan bom kar sepulang dari Taman Impian Jaya Ancol. Kristal, Boy, beserta teman-temannya mampir dulu ke sebuah restoran karena lapar. Karena bermain tadi kamu yang traktir, sekarang aku yang traktir, ucap Boy. Gak perlu Boy, aku punya uang kok buat bayarin kalian semua, tolak Kristal. Simpan uang kamu, Alexa. Kamu harus hemat. Nanti kamu dimarahin orang tuamu kalau menghamburkan uang jajanmu. Ingat, ini belum akhir bulan. Apalagi biaya kuliah kita mahal, ucap Boy.
Kristal terdiam, dia tersenyum. Boy menasehatinya. Boy tidak tahu saja kalau dirinya memiliki banyak uang. Dan tidak akan ada orang yang berani marah jika Kristal menghamburkan banyak uang. Toh yang mencari uang adalah dirinya sendiri, tidak minta dengan orang lain. Kamu juga harus hemat, nanti uang jajan kamu habis. Orang tua kamu pasti marah melihat uang jajan kamu habis sebelum akhir bulan. Kata Kristal sambil tersenyum. Tenang, uang Boy tidak pernah habis. Orang tua Boy punya banyak toko bangunan besar di Jakarta. Cabangnya juga banyak di Semarang, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota lain. Kata Rian, kami sering ditraktir oleh Boy. Walau papaku punya rumah sakit, tapi dia jarang kasih aku uang jajan banyak. Keluh Doni, papaku juga sama, tahu sendiri kan orang tuaku cuma pejabat biasa di pemerintahan. Gajinya sedikit, kalau korupsi takut masuk penjara. Makanya uang jajanku sedikit. Lanjut Rian, aku tidak pernah membayangkan sebelumnya kehidupan mahasiswi yang sederhana. Hanya mengharapkan uang jajan dari orang tua dan harus hemat. Dulu waktu dimba, aku tidak pernah berpikir begitu. Karena aku punya segalanya, batin Kristal. Dena, orang tuamu kerja apa? Tanya Kristal. Dia kerja di perusahaan besar, Winner Group, jawab Dena. Oh ya, sebagai apa? Tanya Kristal lagi. Cuma manajer biasa kok, tapi kan Winner Group perusahaan besar. Dan gaji karyawan di sana juga besar. Jawab Dena lagi. Aku baru tahu orang tua Dena kerja di Winner Group. Kenapa dunia ini terasa kecil? Semua punya hubungan yang ujung-ujungnya mengarah pada Bu Kristal. Astaga, aku sampai lupa. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Bu Kristal, pemilik Winner Group. Boy sedih di dalam hatinya. Boy melihat wajah cantik Kristal. Tiba-tiba Boy merasa nyeri di dadanya. Kenapa sakit sekali rasanya melihat wajah Alexa dan tidak bisa memilikinya? Batin Boy lagi. Aku masih belum bisa hidup tanpa uang orang tuaku. Itulah sebabnya aku tidak bisa menolak perjodohan konyol ini. Astaga, kenapa rasanya sakit sekali? Padahal kemarin aku biasa-biasa saja. Batin Boy semakin sedih. Pelayan restoran akhirnya datang membawa makanan pesanan mereka. Obrolan mereka terhenti dan mereka mulai menyantap makanan masing-masing tanpa mengobrol. Mereka sibuk menikmati makanan yang ada di depan mereka, karena perut mereka sudah sangat lapar. Selesai makan dan membayar, mereka langsung pulang karena sudah sangat lelah. Dena langsung mengantar Rian dan Doni ke rumah masing-masing. Sementara Kristal meminta diturunkan di kampus saja. Dengan alasan sudah terlanjur dijemput supir. Padahal, Kristal hanya tidak ingin Boy tahu siapa dirinya. Karena ini bukan waktu yang tepat. Kamu yakin turun di sini? Tanya Boy memastikan. Itu mobilnya sudah ada di depan kampus.
Jawab Kristal. Kalau begitu aku kesana dulu. Lanjut Kristal lagi. Alexa, terima kasih untuk hari ini. Aku sangat bahagia. Ucap Boy tulus. Aku juga senang seharian menghabiskan waktu bersama kalian. Jawab Kristal. Dengan enggan, Kristal akhirnya masuk ke mobil. Jantungku, astaga, kenapa denganku? Kristal hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Alexa, kenapa hatiku makin sakit melihat kamu? Boy melihat dengan tatapan sedih mobil yang membawa Kristal. Mobil itu semakin menjauh dari gerbang kampus hingga tak terlihat. Semakin jauh mobil itu pergi, semakin sakit rasanya hati Boy. Kenapa dengan aku? Tanya Boy pada dirinya sendiri. Di rumah, Boy mulai berpikir. Dia mulai melihat ke dalam hatinya. Mencoba menguraikan dan mencari tahu, apakah arti seorang Kristal baginya. Kenapa tiba-tiba sosok Kristal membuat dia bahagia sekaligus bersedih? Padahal, beberapa hari lalu mereka masih berselisih. Di kamarnya, Boy rebahan di atas kasur sambil melihat langit-langit. Tangannya menjadi bantalan kepalanya. Dia menghela nafas sambil berpikir. Sudah sebulan aku jomblo, biasanya setelah putus. Aku langsung jadian sama perempuan lain, kenapa kali ini tidak? Pikir Boy. Boy melihat ponselnya yang dia letakkan di sebelah dia berbaring. Dia buka pesan WhatsApp. Banyak sekali chat masuk dari para gadis yang memujanya. Tak ada satupun chat mereka yang Boy balas. Biasanya Boy ringan hati membalas chat mereka satu persatu. Sambil melontarkan kalimat-kalimat rayuan maut, hingga membuat para gadis itu tergila-gila. Kini, sudah sebulan lebih Boy berhenti menjadi pria perayu. Ternyata aku tidak punya nomor WA Alexa. Kata Boy baru sadar. Tidak ingin terlalu memikirkan Kristal, Boy memilih keluar kamar. Dia pergi ke taman belakang rumah. Dia duduk sambil melihat cerahnya langit malam. Tiba-tiba bintang terang di atas langit berubah menjadi wajah Kristal. Boy yang terkejut langsung mengucek kedua matanya. Bukan hanya satu, bintang-bintang yang lain pun juga berubah menjadi wajah Kristal. Apa aku sudah gila? Ucap Boy. Wajah itu tersenyum manis pada Boy. I love you, Boy Daniel. Ucap sang bintang. Boy tersenyum bahagia mendengar kata-kata itu. Pi, anak kita kenapa? Kok senyum-senyum kayak orang gila gitu sambil melihat ke langit? Tegur ibunya Boy ketika melihat kelakuan anaknya dari jendela rumah. Entahlah, Mi, aneh. Jawab Bram. Beberapa hari ini, hubungan antara Boy dan Kristal semakin romantis. Di kampus, keduanya kerap bersama. Kristal membuat banyak wanita di kampus patah hati. Di sisi lain, hari pernikahan Kristal dan Boy juga semakin dekat. Hal itu membuat hati Boy resah. Boy, Rian, Doni, Dena berlari secepat mungkin menuju ruang perkuliahan mereka. Ada apa?
Tanya Rian. Kalian pasti kaget mendengar berita ini. Ini tentang Alexa. Aku tahu berita ini waktu nguping di ruang dosen tadi. Kata Dena yang membuat mereka penasaran. Kenapa Alexa? Dia sakit. Hari ini dia tidak masuk kuliah. Kata Boy. Dia pindah kampus. Jawab Dena. Apa? Kenapa? Jawab Boy, Doni dan Rian bersamaan. Katanya, Alexa mau dijodohkan, dia mau nikah dan ikut suaminya. Itu yang aku dengar tadi dari ruang dosen. Lanjut Dena lagi. Boy, kayaknya kamu keduluan deh. Kamu sih, betah banget punya hubungan sebagai teman tapi mesra. Perempuan kan butuh kepastian, kata Doni. Boy tidak habis pikir, dia sangat terkejut mendengar berita ini. Gimana nih Boy? Tanya Rian, padahal aku yakin banget kalau kalian berdua sama-sama suka. Kenapa berakhir begini? Jodoh memang tidak ada yang tahu, ucap Dena. Dena, kamu tahu di mana rumah Alexa? Tanya Boy. Aku gak tahu sih rumahnya di mana, tapi nomor WA Alexa aku tahu. Jawab Dena. Aku minta nomornya, kata Boy lagi. Cek kamu gak pernah berubah Boy. Masa nomor WA cewek yang kamu suka aja kamu gak punya? Dena mengeluarkan ponselnya. Dia mengirim via WA nomor WA Kristal pada Boy. Nomor WA Kristal akhirnya dapat. Tangya, dan ucap Boy. Boy lalu mengambil tasnya. Dia langsung keluar tanpa memberitahu dirinya kemana pada Doni, Rian maupun Dena. Bersambung.